calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, memberikan komentar sinis terhadap laporan kubu Anies dan Ganjar ke MK. Ia mengatakan, misalnya nanti pemilu diulang, terus jagoannya kalah lagi, apa akan minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang, kata Gibran. Gibran lalu menjelaskan bahwa proses sengketa hasil Pilpres 2024 sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia pun berharap pasangan calon nomor urut 1 dan 3 menempuh jalur yang sesuai apabila keberatan dengan hasil Pilpres 2024. Kedua paslon mas, 1 dan 3 mas. Ya dari paslon 1, paslon 3 ada, jika ada hal yang kurang berkenan, ya sudah ada jalurnya masing-masing. Diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang? Ya. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Memang, tim hukum Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak mengajukan gugatan hukum atas keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua kubu bahkan sudah membawa tumpukan berkas sebagai barang bukti untuk memperkuat gugatan hukum tersebut. Sementara itu, berbeda dengan Rocky Gerung, ia memberikan komentar pedas terkait dinasti Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka. Menurut Rocky, wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya menyumbang 2,8% pada pasangannya Prabowo Subianto dalam memenangkan pemilu 2024. Rocky Gerung mendapatkan angka tersebut berdasarkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2024 yang menurutnya juga merupakan sumbangan Presiden Jokowi dalam kemenangan Prabowo Subianto. Rocky mengatakan, jadi sebetulnya kalau ditanya apa sumbangan Jokowi pada Prabowo, ya 2,8%. Mestinya masyarakat berpikir bahwa Jokowi membackup Kaisang, itu artinya ia akan dapat mungkin 2 digit. Tapi faktanya, semua hal yang diupayakan Jokowi untuk memanjakan keluarganya itu gagal. Artinya, kalau Kaisang cuma dapat 2,8%, artinya Gibran juga sebetulnya cuma menyumbang 2,8% pada Prabowo. Akhirnya, Gerindra paham bahwa sumbangan Jokowi tidak signifikan, baik melalui Kaisang maupun Gibran. Rocky lalu menganggap jika pemilu 2024 adalah pemilu gagal. Hal itu bermula dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran Rakabuming Raka melenggang sebagai peserta Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan Rocky saat menjadi tamu program Rakyat Bersuara dengan tema menanti kejutan pengumuman KPU yang tayang di iNews TV. Rocky mengatakan baginya hanya putus 1 TPS untuk menyatakan pemilu kali ini gagal. Yang curang cuma 1 TPS nomor 90 Jalan Merdeka Barat di Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pembahasan sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss. Dalam persidangan, anggota Komite HAM PBB, Basri Woli, mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam pencalonan anaknya di Pilpres 2024. Ia mengatakan dugaan itu muncul saat Presiden Joe Biden juga mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai Pilpres, dan itu tanda Amerika juga mengakui. Your Excellency, it's a great honor for me, Mr. President. Great honor to be speaking to you, sir. A great honor. Yes, sir. Yes, sir. And so I really will work to enhance our friendship, our cooperation, and I really feel really honored that I'm speaking to the President of the United States. And actually, I'm a great admirer of you, sir. I followed your career a long time. I'm a great admirer of you, sir. Thank you, sir. Tapi di saat yang sama, Komisi HAM PBB yang uangnya dari Amerika Serikat malah mempertanyakan tentang cawe-cawe Jokowi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia? February 2024, Indonesia held presidential elections.
Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Ia lalu mengajak taruhan bahwa yang menyuruh Senegal adalah Joe Biden sendiri. Itu namanya diplomasi politik. Diucapkan selamat kepada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, tapi Jokowi. Ia menilai kegagalan demokrasi di Indonesia disebabkan cawe-cawe Jokowi dalam pemilu 2024. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan rasa terima kasih untuk kedua rivalnya dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024, yaitu kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang sebelumnya kompak memberikan skor rendah atas kinerjanya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo menyinggung saat dirinya mendapatkan skor 11 dari 100 yang dilontarkan oleh Anies saat dibaca pres pada masa kampanye Pilpres lalu. Ia mengaku sedikit agak terkejut saat dinilai 11 dari 100, tetapi ia berterima kasih kepada rivalnya kemarin. Namun, Prabowo kemudian berterima kasih karena menurutnya dengan ejekan tersebut, rakyat akan semakin cinta pada dirinya. Bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia. Bisa kita pertimbangkan Pak Hatta, Pak Zul, usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar, Pak. Prabowo kemudian juga menuturkan dirinya terharu atas banyaknya dukungan yang diberikan rakyat Indonesia kepada dia dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membeberkan alasannya menghadiri acara undangan bukber PAN tersebut. Ia menilai PAN merupakan partai koalisi yang konsisten mendukungnya selama 3 kali pencalonan Pilpres, yakni pada 2014, 2019, hingga 2024. Prabowo bahkan berkelakar perihal sosok kawan sejati menurutnya. Kawan sejati adalah kawan di saat susah, kalau di saat baik dan senang, kawan banyak sekali. Yang gak pernah nongol banyak sekali nongol, bawa daftar titipan.